Shalom, damai di hati. Baiklah teman-teman, pemuda, jemaat Gemi Musafir Pinokalan yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur ketika saat ini torang boleh beribadah, torang masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk boleh bersekutu dengan Tuhan. Untuk itu, pada saat ini mari kita persiapkan diri kita, persiapkan hati dan pikiran kita untuk datang kepada Tuhan. Kita akan berdoa untuk pengakuan dosa dan pelayanan firman. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bersyukur lagi kami Tuhan untuk setiap anugerah yang Engkau berikan bagi kami. Ketika saat ini ya Tuhan masih ada sehat dan kuat yang boleh kami rasakan, selalu ada berkat Tuhan yang tanpa henti mengalir dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan ini. Saat ini Tuhan kami datang kepadamu sebagai manusia yang lemah, manusia yang penuh dengan salah dan dosa. Kami mau mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, untuk setiap pelanggaran yang kami lakukan yang tidak sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Kami mohon ampun ya Tuhan. Biarlah kasih-Mu berlaku atas kami, dan biarlah kemuliaan-Mu tercurah bagi kami umat-Mu yang dengan tulus datang memohon ampun kepadamu. Ya Bapa, saat ini juga kami mau berdoa untuk pembacaan dan perenungan firman-Mu. Urapi kami Tuhan, biarlah hikmat bijaksana menjadi bagian kami, agar kiranya kami boleh mengerti, kami boleh memahami maksud Tuhan dalam firman yang akan kami baca dan renungkan sebentar. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Demi Yesus Kristus Tuhan kami, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Teman-teman pemuda yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, baiklah pada saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-19. Sekali lagi 1 Petrus pasal 4 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-19. Pembacaan ini memiliki dua judul perikop. Yang pertama, hidup orang Kristen, kemudian menderita sebagai Kristen. Kita akan membacanya secara bersama-sama. Kita mulai. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh orang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau.
Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada saat ini. Kita akan masuk dalam renungan kita di sepanjang minggu ini berjudul Hargai dan topanglah mereka yang bekerja keras untuk kebaikan. Teman-teman pemuda yang diberkati Tuhan, tentunya dalam situasi pandemi COVID-19 banyak yang sudah berkorban, bahkan menjadi korban. Peristiwa ini menyentuh sisi kemanusiaan seluruh dunia. Pada 14 Mei 2020, dilakukan doa serentak di seluruh dunia, termasuk Indonesia, melaksanakan doa kebangsaan dan kemanusiaan oleh pemerintah dan seluruh agama. Perihal permohonan doa disampaikan agar COVID-19 berlalu, Tuhan membukakan jalan bagi rakyat dan bangsa untuk bangkit kembali. Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka mengajak seluruh rakyat Indonesia, di dalamnya termasuk umat Kristen, agar menghilangkan rasa cemas, menjauhkan diri dari ketakutan yang berlebihan, hidup optimis, bangkit berempati, menumbuhkan solidaritas sosial, dan bergotong royong meringankan beban saudara setanah air. Pemerintah, para tokoh agama, dan tenaga medis telah melakukan himbauan untuk disiplin diri, mulai dari social distancing, physical distancing, dan hidup sehat. Bukan hanya himbauan, tetapi juga bantuan, seperti bantuan material, finansial, dan pelayanan bagi mereka yang terkena virus maupun mereka yang terkena dampak virus ini. Karena itu, sesuai dengan tema minggu berjalan, hargai dan topanglah mereka yang bekerja keras untuk kebaikan, akan menjadi misi bersama sebagai pemuda gereja yang berpikir ke depan. Teman-teman pemuda, adakah manusia yang tidak menghargai dan menghormati orang lain? Jawabannya tidak ada. Semua manusia memiliki jiwa sosial. Mengapa demikian? Karena manusia adalah makhluk sosial. Namun, situasi saat ini membuat manusia merasa curiga, merasa panik, dan rasa ketidakpercayaan semakin meningkat. Akhirnya ingin selamat sendiri, dan resiko nyawa menjadi taruhan di tengah virus yang berbahaya dan tidak bisa dilihat dengan mata. Resiko bekerja untuk mencari keberlangsungan hidup keluarga terjadi di desa maupun di perkotaan. Memang sekarang ini bagi yang bukan pegawai, jika tidak bekerja agak sulit untuk menafkahi kebutuhan hidup keluarga. Maka saat ini mari untuk tidak bosan dengan selalu mencuci tangan, pakai masker, beraktivitas di rumah, makan sehat, dan berdoa selalu. Dengan demikian, kita telah membantu dan menopang gereja dan pemerintah agar supaya angka kasus penderita COVID-19 tidak bertambah. Teman-teman pemuda yang diberkati oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan saat ini ditulis oleh Petrus. Sebenarnya ia bernama Simon, tetapi dikenal dengan nama Petrus, yang berarti batu karang. Ia mendapat gelar rasul sebagai orang yang dipilih Allah untuk memberitakan Injil. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Petrus menjadi salah satu pemimpin jemaat Kristen perdana. Tulisan surat ini ditujukan pada orang Kristen yang berada di Asia Kecil seperti Pontus, Galatia,
Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Latar belakang bagian surat ini ditulis yakni agar jemaat hidup kudus dengan mengasihi dan siap mengalami penderitaan sebagai orang Kristen sampai akhir hidup. Itu berarti beriman kepada Kristus dengan menggunakan karunia Allah untuk melayani sesama. Jemaat harus bersukacita karena boleh menanggung penderitaan seperti yang dialami Kristus, yang berarti mereka taat pada kehendak Allah. Petrus mengajak jemaat untuk menguasai diri, tetap tenang, tetap berdoa, mengasihi, membantu orang lain dengan memberikan tumpangan, melayani dengan kasih, dan berbicara sesuai dengan firman Tuhan. Kemudian para pemimpin jemaat juga dihimbau untuk menjadi gembala yang baik, menuntun kawanan dombanya sampai kedatangan Kristus Sang Gembala Agung. Jemaat di Asia Kecil menaati himbauan surat Rasul Petrus ini demi kebaikan bersama dan iman yang kokoh. Ujian ini dideskripsikan dalam situasi penderitaan, siksaan, dan penghakiman sebagai umat Tuhan. Menghadapi bencana di masa sulit, hidup tidak selalu bisa kita kendalikan. Ada hal-hal yang di luar kuasa atau di luar kemampuan manusia. Mari kita perhatikan langkah-langkah gereja mengatasi COVID-19, bencana non-alam ini. Pertama, perspektif ukuran yang tepat dengan membedakan masalah yang besar dan kecil di jemaat. Kedua, perspektif waktu dengan membedakan masalah kemarin, sekarang, dan nanti. Ketiga, perspektif kesanggupan yang tepat dengan membedakan mana pekerjaan yang bisa dilakukan di rumah dan di luar rumah. Keempat, perspektif masalah dengan membedakan yang bukan dosa dan dosa. Kelima, perspektif rohani dengan membedakan ganjaran atau ujian Tuhan dan latihan yang diberikan Tuhan. Surat 1 Petrus pasal 4 ayat 7 hingga ayat yang ke-19 memperlihatkan bagaimana jemaat Kristen di Asia dapat menopang dan menghargai kerja keras untuk mendatangkan kebaikan bersama. Karena itu, sudah saatnya pemuda gereja menghargai usaha gereja dan pemerintah dalam mengatasi COVID-19 demi kebaikan kita semua. Semoga demikian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Teman-teman, pada saat ini kita akan masuk pada doa umum. Mari kita tunduk kepala, kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Yesus untuk kasih-Mu yang selalu terjadi dalam hidup kami. Nyata saat ini kami boleh datang beribadah kepadamu dengan nafas kehidupan yang masih kami boleh rasakan sampai saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Tadi kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan boleh mendapat bagian dalam hati dan pikiran kami, boleh menjadi pelita, boleh menjadi terang bagi kami dalam menjalani keseharian kami. Kami berdoa Tuhan untuk kami semua, selaku pemuda Jemaat Gemi Musafir Penukalan, mulai dari ketua komisi sampai seluruh anggota, baik yang bekerja maupun yang masih dalam pendidikan. Tuhan, Engkau bentengi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Di tengah-tengah keadaan dunia yang ramai dengan pandemi COVID-19, kami percaya Engkau yang selalu bersama-sama dengan kami dimanapun kami pergi dan berada. Kami berdoa juga Tuhan untuk persembahan yang hendak kami kumpulkan. Besar kecilnya Engkau berkati. Biarlah apa yang kami berikan ini boleh membantu menopang pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu, Jemaat Gemi Musafir Penukalan. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami, pemimpin yang Engkau utus ya Tuhan. Berikan mereka kemampuan, kesabaran, kebijaksanaan dalam mereka menjalankan tugas kerja mereka. Sekalipun dalam keadaan yang mencekam saat ini, kami percaya Tuhan,
Engkau yang akan memampukan mereka. Ya Tuhan, kami pun mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang terdampak pandemi COVID-19, yang kehilangan mata pencaharian, yang terkonfirmasi positif, keluarga pasien yang terkonfirmasi positif, tenaga medis. Ya Tuhan, kami percaya Engkau selalu ada bagi kami semua. Kami percaya Engkau tidak tutup mata. Kami percaya tangan-Mu terulur bagi kami semua yang meminta pertolongan-Mu. Engkau kuatkan mereka Tuhan, Engkau mampukan mereka. Biarlah kuasa-Mu yang terjadi atas kami semua, sehingga pemulihan boleh kami saksikan. Dan hanya nama-Mu lah yang kami puji, kami sembah, dan kami muliakan. Inilah kami ya Tuhan, umat-Mu dengan segala keterbatasan kami datang memohon kepadamu. Untuk itu kami akan akhiri doa ini dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada saat ini boleh terselesaikan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.